Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang lidah buaya. Dalam hal ini adalah memotong batang lidah buaya ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah punya lidah buaya dengan batang yang sudah panjang, kemudian akan diremajakan, atau mungkin posisi batangnya itu melengkung, jadi tidak tegak ya. Jadi kalau tegak kan lebih bagus. Kemudian mungkin ada penyakit di akarnya atau di pelepahnya. Jadi di sini saya akan melakukan step by stepnya untuk potong batang lidah buaya ini. Kemudian cara menanamnya seperti apa. Ada motor lewat. Dan ini saya akan melakukan beberapa percobaan ya. Jadi yang pertama nanti posisi potongnya itu ngepres. Kemudian nanti potongnya di tengah-tengah. Kemudian saya menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah langsung ditanam. Kemudian yang kedua ditaruh di atas media. Dan yang ketiga adalah ditaruh di atas air. Itu nanti apakah ada perbedaan, kemudian mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien. Dan mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga saat di tempat lain dengan cara pertama gagal, bisa dengan cara kedua atau cara ketiga. Karena bisa jadi di sini berhasil, ternyata di tempat lain gagal, tapi dengan cara yang lain lebih berhasil. Jadi seperti itu pertanian ya, jadi memang fleksibel. Oke, langkah-langkahnya seperti apa dan pengamatan beberapa minggu ya, mungkin bahkan bisa sampai 1 bulan kadang. Tapi nanti lihat kondisi. Nanti agar teman-teman punya gambaran saat akan potong batang lidah buaya di rumah. Terus ikuti ya. Oke teman-teman. Ini alhamdulillah saya ada beberapa lidah buaya yang akan jadi bahan percobaan. Kemudian bahan yang kita butuhkan air, kemudian pisau, kemudian batu, kerikil dan lain sebagainya, kemudian polybag. Dan ini nanti media yang saya gunakan adalah media dari lidah buaya itu sendiri ya. Jadi tidak media baru. Jadi ini nanti ada yang saya potong ngepres, dan mungkin untuk pelepah-pelepahnya agak sedikit saya kurangi ya. Mungkin yang kondisinya kurang bagus juga saya kurangi. Oke, itu yang perlu disiapkan. Langsung kita praktek. Oke ya, alhamdulillah ini sudah dipotong. Ini termasuk ngepres. Kemudian ini tidak ngepres ya.
karena posisinya agak ke bawah. Dan ini ngepres, ini tidak ngepres, dan ini ngepres. Kemudian kondisi akar-akarnya ada yang kondisinya banyak, ada yang sedikit. Ini sedikit ya. Dan ini kalau sinensis yang akar seperti ini kita tanam lagi, insya Allah udah tumbuh ya, bisa tumbuh. Itu udah saya coba juga, videonya juga sudah saya bikin. Kalau pelepahnya ini kita tanam, saya pernah nyoba masih busuk, jadi masih belum bisa, masih gagal. Jadi sekarang kita akan posisi nanam batang yang atasnya. Oh ya, ini saya kondisi lidah buayanya ada yang seperti ini ya. Ini jujur saya belum tahu penyebab dan solusinya apa, karena rata-rata lidah buaya saya tidak seperti ini. Nanti coba saya amati lagi, kalau punya lidah buaya yang seperti ini, nanti saya akan coba bikinkan videonya, solusi dan penyebabnya kalau punya. Oke, kita lanjut tanam ya. Di atas air, kemudian ini langsung tanam, kemudian yang ini posisinya di atas media ya, jadi posisinya dia belum tertanam, tapi kita usahakan untuk menggantung. Ini posisinya memang agak ribet ya, dan bagusnya sebenarnya pakai pot itu lebih enak. Kebetulan tidak ada pot, jadi adanya polybag ya. Bagaimana caranya ya, ini jadinya ya. Ini agak tertanam ya, nanti saya coba ya, posisinya agak naik lah. Yang penting ini dia tidak masuk, dan semoga tidak diganggu tikus ya, karena kadang diganggu tikus terus malah jatuh dan lain sebagainya. Dan ini penempatan di atas rumah, kemudian kena sinar matahari pagi sampai siang. Sekarang sekitar pukul 2 sudah teduh, jadi sudah tidak terkena sinar matahari. Nanti kita coba amati di minggu-minggu berikutnya. Oke. Oke teman-teman, ini kita pengamatan lagi. Ini yang awal kita tanam masih saya biarkan ya, ini masih membusuk. Kemudian ini yang menggunakan air, tuh airnya malah sampai merendam. Ini alhamdulillah sudah keluar akar ya malahan ya. Ini kondisinya seperti ini. Jadi ini kemarin
ditambah sama bapak beberapa hari yang lalu dan kondisinya malah sampai merendam ya. Jadi ternyata kalau terendam pun juga tidak masalah ya, ini malah keluar akar. Nanti kita tanam di sini. Kemudian kalau ini yang langsung kita tanam tapi kondisinya tidak mepet, coba kita lihat apakah dia membusuk atau keluar akar. Oh, ini alhamdulillah juga sudah keluar akar. Kalau secara kondisi batang utamanya ini agak mengkhawatirkan ya, karena terlihat kayak semacam mau busuk juga. Yang sininya malah agak busuk. Coba kita lepas aja ya. Yang sininya walaupun masih terlihat segar, tapi ini agak berisiko juga. Oh, tapi ini kondisinya nggak busuk sih, tapi ini agak ya, walaupun keluar akar. Ini masih kita tanam lagi ya, jangan sampai roboh. Oke, kemudian yang ini posisi kita ganjel. Coba kita lihat yang ini, kelihatannya juga keluar akar ini teman-teman. Nah, alhamdulillah ini juga sudah keluar akar. Kondisinya seperti ini ya. Kalau dari bawah ini kelihatan agak membusuk, tapi lebih mendingan daripada yang langsung ditanam ya. Ini posisi kita ganjel, jadi dia tidak masuk di tanah. Kemudian kita ganjel satunya yang kondisi kita potong tidak ngepres ya. Coba kita lihat, ini juga sama, kondisinya sudah agak keluar akar. Memang kalau dari kondisi ini batang utamanya agak ini ya, gembur-gembur ya. Jadi ada kekhawatiran batangnya ini agak busuk. Oke, kita ganjal lagi. Nah, kalau sekarang kita mau tanam untuk kondisi yang kita masukkan air ya. Jadi kalau yang kondisi masukkan air ini, kondisinya batang utamanya ini dia tidak gembur ya. Beda sama yang ketiga yang masih hidup. Ini akan kita tanam di sini. Kondisinya kita tanam seperti ini biasa. Terus agak kita ganjel ya, karena dia belum kuat perakarannya. Posisinya di sini. Ini alhamdulillah masih bisa berdiri. Oke, nanti kita amati di waktu berikutnya ya, apakah ini juga di batang utamanya juga akan sedikit membusuk atau seperti apa. Oke, nanti kita coba amati di minggu berikutnya ya. Oke. Oke teman-teman, ini kita pengamatan terakhir ya. Karena sudah beberapa kali pengamatan. Ini kondisinya yang kita ganjel. Kemudian ini yang posisi kita taruh di atas air. Kemudian yang ini yang langsung kita tanam udah busuk. Yang belakang itu juga langsung kita tanam ya. Nanti kita coba cek apakah masih pada hidup semua yang 4, 1, 2, 3, 4. Kita buka sampai akarnya ya. Oke, sebentar. Oke, dari yang ini dulu. Ini yang posisi kita potong. Kita potong penuh, kemudian kita ganjel. Kita lihat. Oke, alhamdulillah perakaran sudah tambah banyak.
Tapi bentar, di sini tengahnya juga masih aman. Coba kita lepas satu, tengahnya agak keras ya, jadi insya Allah aman. Bentar, kita coba buka lagi. Masih aman walaupun ini terlihat busuk ya. Ya semoga kondisinya aman terus lah. Ini kemudian ini yang kita potong press ya. Kalau ini yang potongnya agak di atasnya. Bismillah. Perakaran juga kurang lebih sama. Di sini agak gembur. Kalau ini posisinya tadi agak masuk ya. Kalau ini tadi kan agak di atas. Coba kita kurangi berapa. Yang jelas di sini agak gembur. Semoga tidak masuk ke atas ya. Tapi kalau dari sisi hidupnya insya Allah hidup, tapi ini agak kimpes, semoga tidak masalah. Ini sebagai gambaran ya. Oke, terus yang ini nanti sekarang ya ini dulu. Ini yang posisi kita langsung tanam dengan posisi langsung kita tanam, tapi potongnya tidak ngepres ya. Jadi kalau yang agak busuk, yang udah terbaring lemas itu posisi ngepres baru kita tanam. Ini posisinya tidak ngepres ya. Alhamdulillah perakaran juga oke. Terus ini juga sedikit gembur. Coba saya kurangi. Nah, di sini terlihat agak ada busuknya ya. Tapi kalau secara hidupnya ini hidup. Perakarannya juga seger ya. Ini kemudian yang satu lagi. Bismillah. Aduh. Oke, ini posisi yang kita taruh di atas air. Alhamdulillah perakarannya sudah oke juga, sama dengan yang lain. Kemudian tengahnya lebih keras. Dari ketiga di sampingnya ini lebih keras ya. Kemudian kalau dari sisi hitam-hitamnya kayak mirip-mirip busuk, sepertinya tidak ya. Ini juga kondisi pelepahnya lebih segar daripada ketiganya. Nah ini posisi busuknya kemungkinan juga kecil ya. Ini hitam ya, mungkin hitam wajar, tapi di sini lebih keras teman-teman. Ini ya. Jadi sedikit saya coba tarik kesimpulan. Mungkin di tempat yang berbeda cara dan hasilnya juga akan berbeda ya. Ini sebagai gambaran. Jadi yang bisa sedikit saya simpulkan, yang pertama, kalau kita mau potong batang kemudian langsung kita tanam, itu sebaiknya jangan dipotong ngepres. Jadi kita sisakan agak ke bawah, jangan ngepres. Kemudian kalau semisal kita ganjel, itu rekomendasi. Jadi semisal khawatir kalau langsung ditanam itu takut busuk, itu bisa diganjel. Tapi sebisa mungkin posisinya jangan sampai batangnya itu masuk ya. Jadi benar-benar agak di atasnya, nempel enggak apa-apa, tapi agak di atasnya. Kalau bisa agak dikasih jarak.
Tapi rekomendasi saya yang terakhir itu adalah di atas air terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan air juga pakai gelas itu juga lebih perawatannya lebih mudah, gampang. Kemudian kalau sudah terlihat agak muncul akar bisa langsung kita tanam ya. Itu jadi kalau dari beberapa cara ini saya lebih senangnya menggunakan air. Ini bawahnya juga tak pejet-pejet juga istilahnya lebih aman. Ini saya juga kemarin-kemarin sudah melakukan potong batang ya. Ini keduanya menggunakan air. Coba sepintas kita lihat perkembangan ya. Dan kalau teman-teman pengen lihat ini dari awal itu videonya yang ini ya, lidah buaya sinensis kena busuk akar Pak ya. Ini coba saya bongkar. Ini akarnya sudah terasa banyak ya. Nih alhamdulillah ya. Ini posisinya akar sudah banyak, kemudian pelepahnya juga sudah mulai berkembang. Ini posisinya juga tidak gembur ya dalamnya. Jadi insya Allah ini aman. Kemudian kalau yang satunya ini coba, ini akarnya juga sudah banyak ya. Oke, ini posisinya alhamdulillah juga sudah berhasil. Posisi tengah pun juga ini ya, tidak gembur, tapi ini memang kena karat batang. Itu tidak masalah, tinggal kita hilangkan pelepahnya, itu insya Allah udah aman lagi. Nanti tunggu besar aja, nanti yang karat-karat kita hilangkan. Jadi ini keduanya juga berhasil. Taruh sini. Oke teman-teman, itu tadi sedikit gambaran. Jika teman-teman ingin potong batang lidah buaya, mungkin kepanjangan atau mungkin kena penyakit atau mungkin hal lain-lain, jadi percobaan-percobaan ini bisa menjadi gambaran, bisa jadi tempat yang berbeda, punya cara yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Jadi ini hanya sebagai gambaran. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.